Maka boleh menyatakan dan memutuskan bahwa video TikTok dengan edukasi keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM dipakai sebagai referensi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, adik-adik peserta lomba yang saya hormati, kami menerima materi lomba yang jumlahnya sungguh sangat fantastis, dan tidak salah kemudian pada hari ini juga nanti kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana peserta lomba yang sangat aktif. Beberapa seleksi dan dari situlah kemudian beberapa materi peserta yang bisa kami nilai, yang bisa kami kombinasikan. Ya. Nah, beberapa hal yang sebetulnya menjadi teramat sangat kami sayangkan berkaitan dengan beberapa yang tidak sesuai dengan petunjuk di dalam ilmu itu. Misalnya saja dalam persoalan materi pemilihan materi, ya, bagaimana tema itu dieksekusi, dikembangkan, padahal sebetulnya panitia sudah menyediakan buku yang dari situlah kemudian peserta bisa mencoba untuk mengembangkan, mengeksplorasi materi. Yang kedua, Pak, banyak dari materi-materi peserta yang terjebak bahwa TikTok itu harus ngedance, ya. Tetapi pada dasarnya memang TikTok ada bermacam-macam sifatnya, hiburan, ada juga TikToknya kadang-kadang juga harus memberikan hiburan, tapi esensi dari perlombaan ini adalah edukasi. Maka kami lihat dari situlah kemudian kekuatan dari pesan yang disampaikan, dan kemudian bisa juga menarik untuk bisa dinikmati, terutama pada anak-anak, pada adik-adik, sehingga pesan yang ada di situ bisa tersampaikan. Maka dari itu kemudian Dewan Juri dengan perjuangan yang sangat berat, dan bahkan diantaranya beberapa juga terpaksa kami diskualifikasi karena ada produk-produk yang dipakai sebagai materi untuk alat peraga yang menunjukkan merek misalnya dari tertentu, sehingga kemudian harus kami diskualifikasi, sehingga teman-teman peserta nanti bisa mencoba introspeksi apakah di dalam karya kami, karya adik-adik, kemudian ada produk-produk tertentu yang diperlihatkan secara jelas atau tidak, apakah sesuai dengan modul e-book yang sudah ada di situ. Konten video TikTok yang diikuti oleh 286 sekolah di Sulawesi Selatan. Dari 2.111 siswa SMP yang berpartisipasi telah menghasilkan 1.066 video TikTok tangan aman. Maka boleh menyatakan dan memutuskan bahwa video TikTok dengan edukasi keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM dipakai sebagai referensi Indonesia. Video TikTok edukasi keamanan pangan oleh siswa SMP yang terbanyak. Kami persilakan kepada perwakilan dari tim Museum Rekor Dunia Indonesia untuk mengambil tempat. Kami minta kesediaan dengan hormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau Bu ini terima langsung oleh Balai Besar Kawasan Kabupaten Makassar. Boleh tepuk tangan ya Bapak Ibu. Ini merupakan karya yang luar biasa ya, pencapaian luar biasa. Silahkan kembali dari tim Museum Rekor Dunia Indonesia kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sekali lagi tepuk tangan ya boleh Bapak Ibu. Selanjutnya pemberian piagam penghargaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. TikTok dengan judul Pangan Aman Tubuh Sehat dari SMPN 2 Belau Luwu.
Kemudian juara 2 dimenangkan oleh TikTok dengan judul Tingkatkan Kewaspadaan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Keamanan Pangan dari SMP 2 Galesong Utara, Takalar. Dan juara 1 dimenangkan oleh TikTok dengan judul Makanan Sehat, Makanan Nikmat dari SMP Telkom Makassar. Demikian keputusan dewan juri, segala sesuatu yang merasa ini adalah suatu luar biasa. Ini sejarah aplikatif di era pandemi dan di tengah-tengah konsentrasi masalah ekonomi, ternyata masih ada ruang waktu, ide, gagasan, inovasi yang kuat. Terbukti adalah dengan kedatangannya ini senior manager dari MURI ini, dari Pak Awan, ya, memberikan penganugerahan. Artinya ini tidak sembarang memberikan sertifikat pengakuan, ya, yang tentu kita akan Pemprov ini mengapresiasi, menjaga, bahkan kita ingin mengatakan mengembangkan lebih jauh. Karena yang namanya penghargaan, yang namanya sertifikat, piala itu adalah variabel antara untuk memotivasi orang bekerja. Actionnya itu adalah memaknai, mengaplikasi layanan yang kuat untuk semata-mata pelayanan kepada masyarakat dan kita. Saya kira itu. Ya. Untuk ibu sendiri terkait kegiatan ini, apakah digelar di Sulsel saja atau di seluruh provinsi, Bu? Iya, ini saya ini kegiatannya untuk seluruh provinsi, untuk Sulawesi Selatan. Jadi kali ini memang kita mengambil siswa-siswi SMP ya, tapi bukan berarti nanti akan berhenti di siswa-siswi SMP, karena anak-anak generasi emas ini ada di berbagai level tingkatan yang di usia sekolah, bisa SD, bisa SMA, dan pun materi untuk mereka diperkaya dengan pengetahuan. Nanti juga di luar keamanan pangan masih banyak yang lain lagi terkait dengan obat dan makanan yang tentu saja ini akan menjadikan mereka lebih memahami atau mengetahui, sehingga mereka juga bisa berperan sebagai kader dalam menjaga keamanan pangan dan yang lainnya. Saya rasa ini awal dan kami sangat berterima kasih. Tanpa dukungan pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, belum tentu kita bisa mencapai hasil yang seperti ini, dan kami terus berharap nanti ini akan ke depan akan lebih diperluas lagi, sehingga ini adalah salah satu program pemberdayaan kepada masyarakat yang berhasil, yaitu mengedukasi anak-anak sekolah terkait dengan obat dan makanan.